Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini, bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Oke, senang sekali sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Di kesempatan hari ini bertepatan dengan 20 Mei 2024. Ada momen bersejarah nih ya, Hari Kebangkitan Nasional ya. Oke, hari ini kita mendatangkan seseorang yang spesial ya. Spesial dalam artian digadang-gadang nih bakal maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Tapi dinamika nanti akan berjalan ya. Kita akan melihat ke depannya. Yang jelas kita perkenalkan beliau di tengah-tengah masyarakat Kota Dumai ya. Beliau adalah sosok Dr. Ferianto. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Om ya, manggil om dokter ya. Om Dok biasanya. Om Dok ya. Om Dok Ferry tadi. Om Dr. Ferianto ya. Terima kasih Om atas kehadirannya. Sama-sama. Ini tentu sebuah kehormatan juga nih buat kita nih ya. Perdana nih Om. Perdana ada yang digadang-gadang bakal maju. Nampil di sini dulu Om. Wah, luar biasa nih Om ya. Berarti luar biasa nih. Rezeki. Alhamdulillah. Rezeki Oke, kita akan perkenalkan langsung beliau ya. Jadi alangkah baiknya Om langsung perkenalkan diri Om ya, biar lebih afdol. Silakan Om. Oke, terima kasih. Silakan Om, Bang Kamera. Izin teman-teman semua, sobat Dr. Ferry yang berada di Kota Dumai khususnya, izin memperkenalkan diri. Saya dikenal dengan nama Dr. Ferianto. Dr. Bius. Nah, kalau di komunitas, beberapa komunitas orang mengenal Dr. Bius karena emang saya dokter spesialis anestesi konsultan ICU. Jadi saya berasal dari Sumatera Barat, tapi separuh umur saya udah dihabiskan di Kota Dumai. Di Wafkakaf di Kota Dumai ya Om. Di Kota Dumai. Oke. Dari tahun 2002 berarti udah 22 tahun lebih. 20 tahun. 22 tahun lebih saya. Dari lajang loh Maya berarti apa ya? Enggak, udah menikah ya? Pas saya menikah, saya langsung di Kota Dumai. Langsung borong ke sini ya. Cukup panjang lah perjalanan saya. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar kata grup sepak bola Persemai Dumai. Persemai ya. Nah, itu kita yang merintis. Saya menjadi dokter tim yang waktu itu punya prestasi. Timnya sampai ke Liga Divisi 1, hampir ke Liga Utama. Luar biasa. Walaupun sekarang udah hilang di telan bumi. Gitu. Kita bangkitkan lagi Om. Siap. Oke, ada lagi Om, teman Om? Saya kebetulan meniti karir di awal sebagai dokter puskesmas Bukit Kapur, puskesmas bagian besar yang di sebelah kuburan Cina. Iya. Jadi kita di sana sampai 2008, kemudian alhamdulillah di masa pemerintahan Pak Zulkifli As dan senior saya Dr. Sunario, ini saya merupakan dokter umum pertama yang disekolahkan oleh Pemko Dumai. Jadi alhamdulillah kita yang buka jalan nih. Sebelumnya belum ada dokter spesialis yang disekolahkan oleh Pemko Dumai pada zaman Pak Zulkifli AS, kemudian Dr. Sunario sebagai wakil wali kota. Itu memberikan beasiswa kepada kita. Kebetulan waktu itu kita belum punya dokter anestesi. Spesialis anestesi ini sangat langka. Di Duri waktu itu belum ada, di Dumai belum ada. Jadi alhamdulillah saya sekolah dokter anestesi tahun 2008 di Universitas Gadjah Mada, UGM Jogja. Selesai tahun 2012, kemudian meniti karir di Rumah Sakit Umum Dumai, mengabdi. Sampai saat sekarang saya masih mengabdi sebagai dokter spesialis anestesi. Walaupun banyak yang menanyakan, Dokter Ferry udah pindah karena dengar saya tidak di RSUD. Padahal saya tidak di RSUD itu maksudnya tidak di manajemen lagi. Gitu. Kebetulan kita tahun 2018 pernah jadi Kabak TU, Kabit Pelayanan, kemudian jadi direktur di RSUD Kota Dumai, kemudian jadi wakil direktur, dan per Januari kemarin kita tidak berada di manajemen, tapi untuk profesi saya sebagai dokter itu masih, dan insya Allah
sehat-sehat badan, mungkin selagi sehat itu profesi dokter ya pokoknya seumur hidup lah istilahnya. Iya, Om ya. Apalagi tadi kita dokter sampaikan bahwasanya disekolahkan oleh pemerintah Kota Dumai. Iya. Jelas kita juga punya gimana gitu ya. Iya, pengabdian luar biasa juga buat tanah kita nih ya. Iya, betul. Oke, dokter ahli anestesi dan konsultan ICU. Iya. Penyakit kritis. Bahaya nih Om ya. Iya. Yang kritis-kritis Om nanganin ya. Ya kalau bahasa awamnya orang mau meninggal, dokter lain udah angkat tangan nyerah, itu diserahkan ke dokter ahli ICU. Karena dirawat di ruang ICU. Iya. Sebuah profesi yang luar biasa yang tentunya banyak membantu masyarakat di Kota Dumai dan juga sekitarnya. Apalagi RSUD juga sekarang menjadi tempat rujukan beberapa daerah Om ya. Benar. Tapi sekarang lebih fokus ke di mana nih Om berkegiatannya Om? Kebetulan secara undang-undang dokter boleh berpraktik di 3 rumah sakit dan kita bekerja di RSUD Kota Dumai, kemudian di Rumah Sakit Awal Bulas Dumai untuk pegang khusus ICU-nya aja. Iya. Kemudian di Pekanbaru kita juga weekend di luar jam kerja sebagai ASN kita bekerja di Rumah Sakit Prima. Wis luar biasa pengabdian Om ya. Iya, untuk pengabdian kepada masyarakat nih Om. Iya, karena kebetulan kenapa saya bekerja di Pekanbaru juga? Karena dokter ahli ICU ini sampai saat sekarang di Provinsi Riau cuma ada 3 orang. Iya. Di Pekanbaru 2, di Dumai 1, di tempat lain belum ada. Iya. Luar biasa nih Om. Iya. Ya, ini Dokter Ferry yang pasti kita perkenalkan kepada masyarakat Kota Dumai. Yang belum kenal, inilah sosok beliau. Yang udah kenal pasti makin deket nih ya. Kenalkan diri. Om, ini berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional juga nih Om. Ada yang mau disampaikan kan nih Om? Ya, jadi kalau kita bicara sejarah, Bang Boim, dokter itu merupakan termasuk penggerak lah untuk sejarah di Indonesia. Iya. Mungkin pernah dengar Dokter Sutomo. Iya. Jadi istilahnya betul-betul ya sangat berperan lah gitu. Apalagi kalau saya melihat, ya mungkin kita baru-baru kemarin tahun 2020 masih ingat dengan COVID. Iya Om. Kita nggak bisa nggak terbayang sebelumnya akan dunia ini berubah kayaknya. Iya. Pas dengan kemunculan COVID-19 itu semuanya berubah. Pola hidup orang. Interaksi semuanya berubah. Dan itu kebetulan maaf kata itu dokter sangat-sangat dicari. Sangat-sangat dibutuhkan. Malah di China itu kayaknya sampai dibikin di billboard pahlawan nasional istilahnya kan. Karena banyak yang berguguran berjuang melawan COVID. Berjuang niatnya menolong pasien ternyata malah tertular Om ya. Iya. Kebetulan pasien-pasien yang meninggal COVID itu kan dirawat di ICU dan saya salah satu sebagai ahli ICU-nya. Dan ini memang kalau saya melihat nih nyawa berlebih gitu. Iya. Karena banyak teman saya meninggal gitu. Saya mungkin masih diberi umur panjang. Insya Allah kita masih bisa ikut podcastnya Bang Boim hari ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita menginginkan profesi dokter punya peran dan andil yang besar terhadap kehidupan di Indonesia khususnya di Kota Dumai. Iya. Makanya dengan momen kebangkitan nasional kita ingin memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk Kota Dumai. Kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi profesi, ID, saya kebetulan sebagai ketua ID 2 periode. 2 periode Om ya? Iya. Kemudian juga pernah jadi ketua dokter anestesi Provinsi Riau. Ya, kemudian juga ya untuk organisasi kemasyarakatan, ketua orang Padang, ketua orang Minang gitu. Karena di masyarakat kesannya kalau saya lihat, saya tangkap, profesi dokternya bisa semuanya katanya. Bisa masuk ke lingkup ya. Iya. Intinya orang nggak antipati nih. Kadang-kadang ada yang profesi tertentu tiba-tiba masuk ke sini nggak bisa diterima. Tapi kalau dokter kayak semuanya bisa diterima lah. Ya. Padahal kenyataannya itu kan jadi beban bagi kita. Iya. Karena maaf kata nih, kalau dokter katanya sakit, masa dokter sakit? Dokter nggak manusia ya. Terus kalau dokter marah, masa dokter marah? Jadi kesannya kita ini manusia paling sempurna aja ya. Gitu. Padahal kita juga manusia, punya banyak kekurangan dan punya banyak sangat keterbatasan gitu. Tapi alhamdulillah dengan penghargaan masyarakat, kita ingin memberikan yang terbaik untuk Kota Dumai. Iya. Karena kita lihat ya istilahnya pelayanan kesehatan belum maksimal. Bukan tidak maksimal, tapi belum maksimal. Masih banyak yang perlu ditingkatkan. Masih ada yang perlu dibenahi Om ya. Kami terpanggil karena kalau kita
untuk merubah sesuatu ke arah yang lebih baik, kita harus ada di sistem itu ya. Decision maker, kita harus ikut di sistem. Iya. Ya begitu lah kira-kira Bang Boy. Oke. Kayaknya Om juga, saya dengar juga punya kedekatan emosional yang baik dengan Dokter Sunario nih, ya. Dokter yang politikus. Om kayaknya gak arah-arahnya mau ke arah ke situ Om ya? Kalau bicara sejarah, kebetulan Dokter Sunario itu satu alumni sama saya di Fakultas Kedokteran S1 di Universitas Andalas Padang. Tapi di atas tingkat ya? Oh, di atas. Jauh senior banget ya. Saya masuk ke Dumai tahun 2002, beliau udah jadi ketua ID. Iya. Waktu sidangnya dengan berjalannya waktu, beliau alhamdulillah terpilih jadi wakil wali kota. Jadi beliau lah saya lihat wakil wali kota atau kepala daerah pertama yang dokter gitu. Habis itu di Dokter Agus ya menyusul itu. Jadi saya memang secara karir mempunyai ya kata orang-orang banyak persamaan. Ya dokter, satu alumni, habis itu pernah jadi ketua ID. Nah, kalau saya kan sampai sekarang jadi ketua ID 2 periode gitu. Mudah-mudahan nular apa ya? Mudah-mudahan menular kesuksesan Dokter Sunario. Iya. Mudah-mudahan menular. Ya amin ya rabbal alamin ya. Intinya kita dengan niat yang baik, mudah-mudahan segala sesuatunya jalan juga bakal dimudahkan nih Om ya. Amin. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik lah buat Kota Dumai ini ya. Terus kita juga pengen tahu nih Om ya. Kita pengen tahu nih motivasi nih Om. Tentu kita setiap orang nih pengen melangkah ke sesuatu yang beda dari profesi sekarang, ada motivasi tersendiri. Mungkin salah satunya seperti tadi Om ya, ingin masuk ke sistem untuk merubah sesuatu. Mungkin ada tambahan lain nggak Om? Jadi kalau belajar dari sejarah hidup, kebetulan kita agama Islam. Benar. Ya mungkin di agama-agama lain juga sama yang mengajarkan nilai kebaikan ya. Sama semua. Hidup yang bermanfaat tuh lebih tinggi, hierarki itu kita bermanfaat bagi semua orang, bagi orang lain gitu. Kalau untuk diri sendiri, keluarga, golongan, itu mungkin udah biasa. Tapi kalau untuk semua orang, itu mungkin luar biasa. Gitu. Lain, istilahnya kebahagiaan tersendiri lah gitu. Ya kalau saya mengobatin atau membius, itu pasien aja yang mungkin yang bahagia, keluarganya yang bahagia. Tapi kalau kita sebagai pemegang kebijaksanaan, bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Dumai, ya mungkin kita lebih berharga rasanya. Itu rasanya yang sangat-sangat membangkitkan semangat saya untuk masuk ke sistem. Semangat juang Om ya. Semangat juang. Kita pengen perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Intinya dengan kapasitas Dokter Ferry sebagai dokter nih, kita pasti punya slogan nih, Dumai lebih sehat. Setuju nggak Om? Setuju sekali. Karena untuk mencapai sesuatu harus sehat dulu. Nggak mungkin orang bisa sejahtera kalau nggak sehat. Nggak mungkin orang tenang, aman, tentram, damai kalau tidak sehat. Jadi kesehatan ini memang kebutuhan vital. Dan sehat ini sehat semuanya nih Bang Boim. Sehat jasmani, sehat rohani gitu. Sehat kantong juga Om. Kantong semua itu. Penting tuh Om. Penting, ya. Karena kalau sudah berkaitan dengan kantong Om, ini pikiran Om. Udah pikiran biar nggak sehat juga Om. Podcaster, jangan kemana-mana dulu. Kita dengerin dulu satu buah lagu ini ya. Lagu ini berkaitan dengan Om Ferry nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja dengan obrolan-obrolan menarik kita bersama Dr. Ferianto. Jangan kemana-mana. Berganting tangan, saling menguatkan, rapatkan barisan, beri dukungan Dr. Ferianto. Kami percaya Dumai lebih sehat dan lebih maju. Oi, mana suaramu, sahabat Ferianto? Oi, angkat tanganmu, sahabat Ferianto. Kita bersama, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Balik lagi nih ya, itu sebuah single kita persembahkan untuk perjuangan Dr. Ferianto ya, yang pastinya kita pengen yang di luar sana mengenal sosok beliau lebih dekat lagi ya. Kita pengen putra-putra terbaik yang hadir di Kota Dumai dalam kontestasi nantinya ya, tentunya diuji langsung oleh masyarakat nih ya.
bisa ngelihat langsung nih apa programnya, apa gagasannya ya. Karena ini penting loh ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan milih Om ya. Ada ikut-ikutan terus ada nantinya kadang-kadang kita nggak nutup kemungkinan loh. Ada transaksional ya dan lain-lainnya. Intinya kita pengen semuanya teredukasi dengan baik, pilihlah pemimpin yang terbaik ya dengan cara mengenali mereka ya. Dengan sosialisasi inilah kita perkenalkan kepada masyarakat Kota Dumai. Salah satunya hari ini adalah Dr. Ferianto. Oke, Om. Balik nanya nih, Om. Siap, Bang Boim. Gimana respon keluarga, Om? Alhamdulillah, kalau keluarga, kebetulan saya punya 2 anak, putra-putri. Yang besar, perempuan, lagi menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Melanjutkan, Om ya? Regenerasi nih, insya Allah. Mungkin sebentar lagi akan koas, istilahnya kan SKED, sarjana kedokteran. Kemudian yang paling kecil, yang cowok juga pengen melanjutkan ke Fakultas Kedokteran. Ini lagi berjuang nih, lagi udah selesai ujian SNMPTN, ya mudah-mudahan lulus di 13 Juni ini pengumumannya, semoga. Atau memang Om Didik memang harus seperti itu atau memang kehendak mereka sendiri, Om? Sebenarnya itu spontanitas karena dia melihat, kebetulan istri saya juga seorang dokter, jadi dia melihat kan kehidupan dokter, mungkin dia melihat, padahal kalau dipikir-pikir, papanya kadang-kadang pulang jam 12 malam, jam 2 malam, malah sampai subuh. Iya. Nah, sisi apa istilahnya yang mungkin masyarakat banyak belum tahu, itu saya pernah bekerja dari pagi itu sampai subuh. Dan tidur 2 jam mungkin ke rumah sakit lagi gitu. Balik lagi. Nah, waktu dulu kan dokter sih kan masih sangat kurang. Sangat terbatas ya. Tiba-tiba ada aja pasien-pasien sangat membutuhkan, iya, kalau sekarang kan alhamdulillah udah makin banyak, ya. Udah istilahnya udah regenerasi udah banyak. Dan respon keluarga menyerahkan yang terbaik, apalagi istilahnya cita-cita ini mulia nih untuk kebaikan masyarakat Kota Dumai. Dan sekali lagi saya juga menyerahkan keputusan ikut terjun ke dunia politik ini ke masyarakat juga gitu. Kalau masyarakat menginginkan, why not? Kenapa tidak? Tapi kalau tidak menginginkan, kita juga tidak. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksa diri gitu. Karena istilahnya yang akan menggunakan itu masyarakat nanti gitu, bukan keluarga pribadi saya gitu. Jadi insya Allah kalau masyarakat Allah ridho terhadap keinginan saya untuk ikut berpolitik, karena ini merupakan hak konstitusi dari warga negara Indonesia. Itu Om ya. Respon keluarga oke, terus kemauan juga besar banget nih ya. Mudah-mudahan juga masyarakat juga bisa mendukung ya, dan tentunya bisa memuluskan perjuangan Dr. Ferry untuk melangkah selanjutnya ya. Oke. Terus berkaitan dengan hal ini tentu ada komunikasi politik Om yang dibangun nih Om. Mungkin kisi-kisi dikit-dikit aja lah ya. Kemana-mana aja nih Om, udah nyamperin nih Om. Insya Allah kita dengan melihat respon masyarakat, ya kalau dilihat dari medsos, dari kita sosialisasi ke masyarakat, itu sangat positif sekali. Ya ini pendapat pribadi nih, nggak tahu nih dari Bang Boem atau teman-teman. Kalau saya menilai itu alhamdulillah respon positif. Ya kita mungkin kalau untuk bersilaturahim itu kita tidak pernah membatasi. Intinya membuka komunikasi kepada semuanya ya. Membuka komunikasi dengan siapa saja, dengan partai politik apa aja kita buka komunikasi. Tapi yang jelas kita kan sekalian bersilaturahim ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi semuanya kita nggak ada membatasi diri. Harus dengan A, B, C, D, nggak pernah. Semuanya kita ikut berkomunikasi. Gitu. Sambil diminum Om? Seret. Oke, komunikasi politik sudah terbangun juga. Intinya kita tidak membatasi diri lah ya. Terbuka ya kemana-mana saja. Intinya sesuatu yang baik, kenapa tidak Om ya? Oke, terus kita juga pengen tahu nih Om. Yang berkembang nih Om di media sosial. Arah-arahnya nih Om ya. Ini juga nggak bisa dipastikan karena sekali lagi kita sampaikan bahwa politik itu dinamis, bisa saja berubah ya. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin ya. Tapi arahnya rapat-rapatnya ke kayak yang kuning-kuning nih Om. Gimana tuh Om? Seperti yang diberitakan di media massa atau media sosial, itu kalau saya melihat tuh mungkin hanya suatu kebetulan. Cocokologi gitu ya. Tapi kayaknya kok kebetulan kok sering banget itu Om. Ya, kayak kemarin bagi-bagi takjil bareng-bareng Om. Bang Boem ini bisa aja nih. Karena kebetulan ketemu di tempat yang sama. Ya karena kita berteman, komunikasi baik, ya kita diminta oleh Bapak Ketua Perdiansah ikut membagikan, ya kita bagikan. Sama-sama bareng-bareng Om ya. Kebetulan, semuanya serba kebetulan gitu.
Oh iya Om, saya ingat juga. Bukan hanya Hari Kebangkitan Nasional hari ini Om. Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia Om. Iya, betul sekali. Gimana Om? Kegiatan di Dumai Om? Jadi untuk Hari Bakti ini kebetulan kita kan sebelumnya udah melakukan ya apa namanya? Sumbar kebetulan dapat bencana alam. Kita udah istilahnya bersama teman-teman IDI Kota Dumai mengumpulkan sumbangan. Kita fokus di bantuan sosial bansos. Alhamdulillah udah terkumpul dari teman-teman, udah kita salurkan juga. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Hari Pengabdian Dokter, Kebangkitan IDI, Pengabdian IDI, apalah namanya. Sebenarnya dokter tuh tiap hari mengabdi. Jadi itu tuh seremonial aja gitu. Karena maaf kata dokter ini ada sisi sosialnya nggak? Pasti ada. Dan untuk teman-teman sejawat di Kota Dumai, ini misal nih ada pasien berobat, kita sebut RSUD Kota Dumai, tidak punya BPJS, tidak punya semua untuk jaminan, dan dia tidak bisa juga di Jamkesko atau UHC namanya zaman sekarang. Itu kita bersedia atau selama ini menggratiskan, tidak pernah mengambil jasa, dan termasuk mungkin rumah sakit juga ikut gitu. Jadi sebenarnya pengabdian ini kita udah tiap hari mengabdi gitu. Dan saya sampai saat sekarang ya mungkin ada keluhan dari berbagai macam kelompok masyarakat. Ini dokter ini kurang ramah, kurang apa gitu kan. Ya mungkin itu hanya personal. Tapi secara general kita tuh disumpah. Secara keseluruhan udah disumpah dengan apalagi janji, untuk kasus-kasus emergensi. Itu apapun, mau tidak ada apapun, kita harus melayani gitu. Itu wajib. Itu yang pertama tuh harus wajib itu. Wajib itu. Jangan administrasi kesampingkan dulu seharusnya. Nggak ada. Kalau kasusnya itu emergensi, itu wajib kita tangani dulu. Kita nggak mau tahu nih, mau ada kartu apapun, mau kartu apa, pokoknya kita layani gitu. Kita selesaikan dulu ya. Yang perlu diingatkan, pengabdian kita ini tidak mengenal waktu. Kapan dibutuhkan. Kapanpun. Kayak saya nih, contoh lagi podcast nih. Itu kadang-kadang ya nanti pas tiba-tiba ada emergensi Om ya. Kita masih ICU kan, beat to beat, detik per detik. Kita masih. Jadi HP kalau dokter anestesi itu haram hukumnya kalau mati. Itu haram. Kecuali di pesawat, dan itu mungkin kalau kita pergi keluar kota itu ada dokter lain yang menggantikan. Tapi setelah lagi kita bertugas, itu posisinya udah ada didelegasikan Om ya. Begitulah pengabdian. Jadi itu kalau hari itu cuma seremonial bagi kita. Padahal setiap hari kita udah mengabdi. Jadi kalau memang ada di masyarakat bahwasannya ini dan begitu tentang dokter ya, itu berarti kita ngomongin sebuah oknumnya, pribadinya ya, individualnya Om ya. Tapi secara general seperti Om katakan tadi, mereka disumpah nih Om ya. Iya benar. Intinya nyawa pasien itulah nomor satu ya, keselamatan Om ya. Tapi tidak lupa juga Bang Boim, kadang-kadang dokter itu kan bukan manusia sempurna. Dia bekerja butuh tim dan butuh tempat seperti rumah sakit. Kadang-kadang nggak layak juga. Rumah sakitnya yang istilahnya tidak memberikan fasilitas. Contoh, misalnya kita dokter butuh obat ini, atau dokter bedah butuh benang, atau dokter bedah tulang butuh pelat untuk operasi. Kalau rumah sakitnya tidak menyediakan, ya nggak mungkin dong dokter yang disalahkan. Kita mandi-mandi pula pakai benang jahit, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kita pakai benang layang-layang gitu. Jadi kadang-kadang saya sedihnya, wah ini masa ini aja nggak bisa dirujuk. Disitulah jadi kita kalau bekerja sebagai seorang dokter kita terbatas, karena kita cuman bekerja nih, buruh istilahnya, buruh kesehatan. Tapi kalau kita pengambil kebijaksanaan, wah itu kita bisa jauh-jauh hari, misalnya ada kekurangan dari rumah sakit, kita wajib menyediakan. Itu pengawasan istilahnya kalau rumah sakit pemerintah kan yang punya Pemko Dumai. Itu ownernya Pemko, itu wajib diawasi gitu. Jadi mungkin kadang-kadang masyarakat lupa semua permasalahan ini dokter gitu. Cuman kan masyarakat sekarang udah mulai ngerti pintar, lah, udah bisa melihat lah. Bahwasannya mereka bekerja juga ada manajemen di atasnya, itu penting juga karena mereka berkaitan dengan pengadaan alat dan obat-obatan lainnya juga. Ini kan manajemen yang nentuin Om ya. Dokter ya hanya bisa melakukan, kalau tanpa disupport dengan itu bagaimana mau bekerja Om ya. Oke. Ini berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya ini ada waktu 2 hari Om ya. 2 hari untuk mendaftar ke KPU, dan masih lama sih tahapannya sebenarnya. Masih di bulan Agustus sama ya? 27 sampai 29 Agustus 2024. Dan
penempatan paslonnya Om itu tanggal 22 November ya 2024. September ya? 22 September ya. Nah. Jadi kemungkinan itu tadi seperti saya katakan bisa saja terjadi ya. Bisa saja Om. Bisa saja Om. Ke sini Om, ke petahana Om ya. Bisa ya. Terus gimana Om kalau seandainya Om ada nggak arah ke sana Om? Jadi, tapi seperti tadi Om katain deh, membuka segala peluang ya. Kalau saya dari awal kan tujuannya untuk memperbaiki yang masih belum maksimal, belum sempurna kita perbaiki gitu. Yang udah bagus dipertahankan ya. Yang udah bagus kita pertahankan. Intinya kita nih ingin bersama-sama dengan semuanya, termasuk golongan masyarakat apapun, siapapun dia, itu ingin masyarakat Dumai ini dapat pelayanan yang terbaik di bidang kesehatan, pendidikan, termasuk ekonomi. Ini penting sekali gitu. Pembangunan SDM gitu. Jadi kalau masalah nanti saya insya Allah diberi kepercayaan oleh masyarakat, Dr. Ferry ini layak nih, ini misal gitu kan. Nah, kita siap mewakafkan diri untuk masyarakat Kota Dumai. Kalau diizinkan oleh Allah dan masyarakat. Tapi kalau tidak ya Dr. Ferry belum pantas, kita siap menerima. Mungkin kita perlu belajar banyak lagi gitu. Kalau untuk masalah karir politik, ya seperti tadi Bang Boy menjelaskan, pendaftaran Agustus, September, penetapan. Itu kan walaupun masih lama, kita ikutin aturan yang berlaku. Kalau misal nih saya dipercaya untuk maju ikut politik di kontestasi Pilkada Kota Dumai tahun 2024, ya Dr. Ferry kan ASN. Kalau maju udah ditetapkan oleh KPU sebagai calon ya. Harus berhenti. Oh, kalau gitu saya nggak mau, masa berhenti? Wah, itu nggak boleh. Kita harus ikut aturan. Kita warga negara Indonesia harus ikut aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Aturan ya. Harus gitu. Berarti siap mundur Om. Siap. Tapi kan kalau kita dapat kepercayaan, semuanya masih berproses. Semua masih berproses dan itu tadi kita sampaikan politik dinamis sekali ya. Dan tentunya saat ini masih banyak partai-partai melakukan penjaringan nih Om ya. Oh, betul. Om juga udah daftar juga nih ya, tapi kok kemarin kok perlu disampaikan lah Om ya. Masih yang pastinya kita ingetin kembali, kita momennya adalah memperkenalkan sosok beliau kepada masyarakat Kota Dumai. Yang belum kenal, ini sosok beliau. Yang udah kenal, makin deket lagi ya. Kalau bisa sama-sama gabung di Sahabat Ferry Om ya. Siap. Terima kasih sekali. Dengan senang hati, dengan pintu terbuka. Sahabat Ferianto ya. Oke. Terus gimana nih Om? Kan kita ngelihat nih Om, ada permasalahan bagaimanapun ada dalam pemerintah saat ini pasti ada kurang dan lebihnya ya. Dan sebagai manusia kita juga ya memaklumi hal itu Om ya. Karena nggak ada yang sempurna, itu nobody perfect Om ya. Terus kita tentu dalam hal ini juga kita boleh lah ya menyampaikan ada hal-hal yang krusial, ada hal-hal yang urgensi yang memang harus kita selesaikan. Dalam pengamatan Om nih sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh kesehatan juga nih Om. Kira-kira nih apa nih Om yang bisa harus cepat diselesaikan nih Om? Kalau saya melihat, karena seperti dari awal kita sudah menjelaskan, saya berposisi sebagai dokter spesialis, anestesi dan konsultan ICU, saya menginginkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai ini istilahnya menjadi rumah sakit rujukan yang betul-betul bisa memberikan pelayanan paripurna. Paripurna di sini kayak pasien cuci darah, tapi dia terpasang alat bantu napas. Kita nggak perlu merujuk lagi, karena untuk mencari rujukan di Pekanbaru itu sangat susah. Dan sebenarnya kita ini mampu. SDM-nya ada gitu. Tapi why not? Kenapa tidak bisa? Saya itu yang punya cita-cita. Saya ingin semua pasien-pasien kritis itu selesai di RSUD Kota Dumai. Kita nggak perlu merujuk lagi. Nggak perlu kemana-mana lagi. Kita punya semuanya. Kita punya anggaran, punya dana. Termasuk pasien-pasien, ya mungkin kalau bahasa awamnya, ada serangan jantung, itu nggak perlu dirujuk ke Dumai. Kita punya alatnya, tapi SDM-nya masih belum diberikan pelatihan. Walaupun dokter spesialis ada itu. Jadi kita ingin ada balancing pembangunan fisik dan SDM. Jadi intinya kalau bisa rumah sakit swasta yang ada di Dumai itu merujuk ke RSUD untuk kasus-kasus sulit. Karena kalau ditangani semua mulai dari kasus ringan, sedang, berat, sulit, semua di RSUD mungkin jumlahnya membludak. Kita berbagi dengan rumah sakit swasta yang ada di Dumai, rumah sakit Gerah Yasmin, rumah sakit Pertamina, Awal Bros, dan ini baru buka Nare Hospital.
Ya mungkin mudah-mudahan secepatnya bekerjasama dengan BPJS. Nah jadi tetap karena RSUD Kota Dumai ini punya sumber daya manusia, punya anggaran yang besar. Kita ingin semua selesai di RSUD. Jadi kita inginnya menyempurnakan nih. Nah, jadi nggak perlu pasien dirujuk-rujuk lagi gitu. Karena orang melihat Dumai itu merupakan ya kalau bisa ini sebanding dengan Pekanbaru nih. Jadi kita pengen rumah sakit RSUD Kota Dumai ini yang terdepan nih Om ya. Terdepan, memiliki segala fasilitas ya. Jadi apapun penyakit di situ nggak perlu lagi dirujuk di keluar daerah nggak perlu. Karena seperti Om sampaikan tadi kita punya orangnya, kita punya anggaran, tinggal bagaimana membangun komitmen kita yang penting. Membangun tadi ya Om ya, secara fisiknya ya. Bukan non fisiknya ya. Bukan saya bilang kita fisik mungkin udah sangat udah banyak cukup, ya. Tapi pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya Terus kemudian alat kesehatan yang dibutuhkan dilengkapi itu, BHP bahan habis pakai namanya itu yang perlu kita lengkapi. Kapan perlu SDM yang kita belum punya itu kita datangkan ke RSUD Kota Dumai. Dan mereka sebenarnya itu udah datang, tapi sampai saat sekarang MOU itu belum terlaksana gitu. Nah, jadi tergantung statusnya ya. Iya benar. Akhirnya ya enggak balik lagi dong. Karena dirujuk ke Pekanbaru ya mungkin rumah sakitnya juga gratis, tapi keluarganya warawiri, biaya hidupnya di sana, anak yang ditinggal. Jadi tidak semudah dan segampang kita bayangkan gitu. Nah, jadi saya punya cita-cita nih kalau bisa emang semua bisa selesai di sini gitu. Terus saya lihat Om ini mungkin masukan juga nih ya. Intinya kita bolehlah sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat juga ada hal yang mungkin kurang nih Om, yang mungkin perlu dibenahin nih Om. Soal menganalisa penyakit nih Om. Kadang-kadang di sini diagnosa penyakit ini Om. Tiba-tiba ternyata ini jatuhnya kepada orang tua saya sendiri Om. Kena tumor ganas lah Om. Ternyata penyakitnya ringan Om setelah sampai di Pekanbaru Om. Mungkin kayak mana nih Om, gimana nih Om? Ini kembali ke SDM tadi Om ya? Iya, kita mungkin membutuhkan memang alat diagnosa tadi ya. Kemudian SDM juga yang handal gitu, mungkin perlu diberikan pelatihan. Makanya seperti yang saya bilang, mungkin kalau untuk membeli alat kesehatan yang canggih kita udah mampu dan kita mungkin udah punya, tapi penggunaannya itu belum maksimal. Ya, karena mungkin SDM tadi belum bisa nggunainnya ya. Bisa jadi. Ini tombol apa nih? Kemudian bisa jadi masalah perizinannya mungkin belum selesai. Ini yang perlu kita gesa secepat mungkin untuk bisa memberikan diagnosis ke pasien, diagnosis yang tepat dan terbaik lah istilahnya gitu. Karena kalau sudah berkaitan dengan diagnosa tadi Om, kalau tidak tepat Om, tentu nanti mengkonsumsi obat yang salah juga nih Om. Kan bisa berbahaya juga nih kan Om. Ya kan? Katanya sakit ini, tentu dimakannya obat ini Om. Ya betul. Nanti overdosis lagi Om. Bahaya loh Om. Ya. Kita punya cita-cita yang besar lah kalau untuk hal ini gitu. Intinya kita ini sebagai masukan ya, kita bukan mengkritisi atau dan lainnya, ini sebagai masukan untuk membangun kita bersama nih. Bahwasannya masyarakat banyak mengeluhkan tentang itu Om. Diagnosa tadi Om. Ya. Kalau saya pribadi dan saya yakin teman-teman sejawat lain itu tidak anti kritik, malah kritikan, masukan yang membangun dari masyarakat itu yang akan bisa merubah pelayanan membenahi pelayanan jadi lebih baik gitu. Kita malah kalau tidak dikritik kita tidak tahu nih apa lemahnya kita, apalagi yang penting kritiknya kritik membangun dan kita punya yang penting punya komitmen SDM, dokter, termasuk pemerintah Kota Dumai, kepala daerah, teman-teman anggota dewan itu semuanya harus punya komitmen gitu. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi semuanya. Iya, bersinergi semua gitu. Anggota dewan sebagai apa yang ngetok palu anggaran sebagai pengguna anggarannya juga bersama-sama. Kita nggak bisa mementingkan kepentingan golongan. Jadi ibarat kata teman saya bilang Dumai itu adalah kita katanya. Jadi dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Semua merasakan ya. Semua harus merasakan. Hadirnya pemimpin ini memang untuk semuanya. Toh ternyata dulu sebelumnya ini bukan pendukung dia, itu kita kesamping setelah kita jadi pemimpin, jadi dirangkul semua dong Om ya. Dumai ini ada Kecamatan Bukit Kapur, ada Dumai Barat, Dumai Selatan, Badan Kampai, luas Dumai, luas cakupannya. Dumai ini sampai sana Batu Tritip sana sampai jauh-jauh sana Om. Kota Dumai ini bukan Jalan Jenderal Sudirman aja Bang Boim. Ya, benar. Saya sudah sampai ke ujung-ujung sana. Iya, kebetulan saya dulu waktu di Bagan Besar, Bukit Kapur itu kita malah ke daerah yang Bukit Kerikil. Itu tidak masuk Dumai kita udah sampai. Iya. Ke Gurun Panjang yang waktu itu jalan-jalan tanah itu udah sampai gitu. Sekarang udah aspal jalannya. Saya udah kemarin ID bakti sosial ke sana kemarin. Gitu.
Oke, intinya seperti itu Om ya. Iya. Kita pengen pemimpin juga bisa hadir untuk semuanya ya. Intinya kita nggak ngomongin siapa-siapa ya. Kita pengen nanti pemimpin ke depan nih Om ya. Iya. Dan kita lanjutkan lagi nih Om. Berkaitan dengan pilkada lagi nih Om. Ada saran nggak nih Om? Himbauan kepada masyarakat Kota Dumai nih Om. Kadang-kadang nih di momen-momen seperti ini nih, waktunya nih jatuh-jatuhin ya, bagaimana seharusnya pengennya kita nih pilkada ini jadi momen adu gagasan, adu program ya. Kayak lebih seru kayak gitu Om ya, ketimbang harus cari aib orang, harus cari kesalahan orang. Karena bagaimanapun gak ada yang sempurna lah ya. Cuma terlepas dari itu kita pengen lah Om Ferry ya menyampaikan himbauan. Ini gara-gara FF nih Om ya. FFF kayaknya yang bakal bertarung banyak huruf F nih Om. Mirip. Satu P Om. Iya. Yang FF nih Om ya. Oke, himbauan buat masyarakat kita Om. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal, kita nih semuanya harus bersinergi. Nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri, tidak ada suatu golongan yang bisa bekerja tanpa dibantu oleh yang lain. Kebetulan kita bekerja sebagai seorang dokter ini, kita udah biasa bekerja teamwork. Iya. Saya bukan siapa-siapa kalau tidak dibantu oleh teman-teman perawat, para medis ICU. Karena nggak mungkin saya mulai dari pagi itu saya di ICU nggak makan-makan. Settingan alat bantu napas, ya ada perawat ICU-nya. Dan tim Polri kan udah dibagi-bagi ya tugasnya gini-begini. Iya, kok salah aja mengerjakan bahaya ini Om. Dan yang paling penting, kita jangan menganggap diri kita ini yang paling super. Kalau nggak ada kita, Dumai ini nggak ada. Kalau nggak ada Dokter Ferry, rumah sakit tutup. Waduh. Itu jangan pernah menganggap. Karena kadang-kadang seorang cleaning service pun itu sangat fatal fungsi di kamar operasi. Iya. Kalau kamar operasi kotor berdarah-darah, terus kita tetap melakukan tindakan, pasiennya infeksi, yang tanggung jawab siapa? Ya dokter juga. Padahal itu cuma dilakukan oleh seorang cleaning service. Jadi cleaning service itu sangat mitra kerja. Kalau saya menganggap itu sangat mitra kerja. Begitu juga untuk membangun Kota Dumai. Itu yang penting kita punya niat untuk ke perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Nggak ada, ini si Anu nggak bagus, itu nggak ada dalam kamus. Saya itu nggak ada itu. Semuanya harus bersinergi gitu. Dengan saya lihat nih, saya baca-baca nih di media massa, media sosial, ini calon ini gitu. Wah, mudah-mudahan ini merupakan memang putra-putri terbaik dari masyarakat Dumai yang ingin memajukan istilahnya Kota Dumai gitu. Iya. Dia mau lahir di mana, mau lahir di Afrika gitu. Yang penting dia punya komit untuk membangun Kota Dumai. Itu yang penting bagi saya gitu. Komitmen tadi Om ya. Komitmen tadi gitu. Kita hilangkan rasis-rasisnya nih. Iya, nggak boleh. Kita nasional. Apalagi kita Indonesia nih. Indonesia dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Apalagi kalau kita ngomongin itu Om, Tenas Effendi Om, budayawan Riau, ya, itu marganya Nasution loh Om. Tapi tokoh adat, tokoh masyarakat iya, buat buku banyak jadi lembaga adat malahan. Itu salah satu contoh bahwasanya kita tidak, warga Riau ini tidak antipati hal itu ya. Yang masuk adalah putra daerah adalah orang yang benar-benar pengen punya kemauan, pengen berbuat untuk daerah tersebut ya. Jadi satu sepakat kita seharusnya ya sama sebenarnya, punya hak yang sama secara konstitusi juga Om ya. Saya takutnya Om, kalau kita berpikir masalah rasis, suku, nanti kalau saya sebagai ini candaan ya, jangan nanti dianggap serius ya. Saya nanti bius pasien mau operasi, wah, saya karena orang Minang kan, wah ini nanti kalau suku lain nih, saya kasih aqua aja obat biusnya. Gitu. Ya nanti kan, wah ini karena ini pernah menjelekkan saya. Itu enggak ada kamus Om, itu istilahnya melanggar sumpah. Gitu. Melanggar sumpah ya. Jadi dalam mengutuk semuanya wajib diperlakukan sama. Mempunyai hak yang sama gitu. Kewajiban juga sama nih. Sama. Jadi itu Om himbauannya? Iya. Ada tambahan lagi Om? Cukup ya. Gitu. Jadi ini obrolan singkat kita saja ya di kesempatan sore hari ini ya bersama Dr. Ferianto. Kita tipis-tipis dulu Om ya. Intinya beliau digadang-gadang bakal maju juga di dalam kontestasi Pilkada November 2024 mendatang ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan nih ya dengan niat yang baik ya. Mudah-mudahan jalannya juga dipermudah Om. Dengan siapa-siapa berpasangan, itu nantilah dinamikanya Om ya. Jadi kita berjuang dulu bagaimana maju ke KPU, terus sah menjadi calon ya. Dan siap mundur Om ya. Kalau undang-undang menyatakan mundur ya kita harus ikut undang-undang. Warga negara yang baik harus ikut taat aturan gitu. Pokoknya
harus mundur, ASN wajib mundur. Terus sekarang anggota dewan juga terpilih katanya harus mundur juga nih Om ya. Gitu. Intinya ini sudah suatu hal yang memang harus karena ini adalah aturan ya. Iya, ini konsekuensinya ya. Iya, betul. Berjuang jangan nanggung-nanggung. Tenggelam sekalian ya. Iya. Tapi semuanya kan ada perhitungan Om ya. iya, berbalik lagi itu kan harus dapat dukungan dari masyarakat. Iya, itu gitu. dia. Nggak Dari bisa- partai politik juga gitu kan. Kalau ya misal nih Bang Boim mau maju nih, saya mau maju juga lah karena lihat Dr. Ferry mau maju nih katanya. Ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan gitu. Tapi kalau nggak ada perahu ya nggak mungkin. Kalau nggak didukung dong. masyarakat nggak mungkin, Nggak mungkin gitu. dong, ya. Nggak mungkin. Intinya realistis aja, Pak, ya. Realistis gitu. Realistis, kita lihat dinamika ke depan Iya. ya. Kalau memang masyarakat layak mengatakan Dr. Ferry maju, berarti Iya. siap maju. Siap maju. Siap mengabdi ya. Siap ngabdi. Sebagai kapasitas seorang dokter yang politikus yang dokter ya. Oke. Terima kasih kesempatannya Om di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, menginspirasi juga banyak orang ya. Sampai ketemu lagi sobat podcast yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesta demokrasi, pemilu kepala daerah 2024. Pilih pemimpinmu, kenali calonmu, pemimpin daerah yang kau anggap layak bekerja untuk membangun, untuk menyatukan, hadir untuk semua golongan warga. Pemilih cerdas, hadirkan pemimpin hebat. Untuk Dumai semakin hebat. Tak ada kasta dan berkasta, Dumai milik kita semua. Dumai hebat, demokrasi makin maju.